Ketemu lagi bersama saya. Kalian tadi jajan. Woi, Adi. Kayaknya kita nggak bisa pergi. Alasannya kalian akan mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan tadi tentang bagaimana literasi itu dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah dibagikan. Nah, nanti kalian akan mencari informasi, baik itu kalian mengunjungi museum, baik itu kalian mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di sekitar kita. Mungkin kalian bisa nengok, apalagi sekarang musim digital, bisa lihat di YouTube atau di gawai kalian, di HP kalian. Untuk minggu depan kalian akan mempresentasikan di depan kelasnya masing-masing, di depan kelas masing-masing beserta dengan kelompoknya. Nanti kita akan sama-sama memberi masukan dan memberi tanggapan dengan teman-teman yang lain. Mungkin karena ini waktu istirahat sudah mau tiba, kita bisa istirahat sebentar lagi. Kita tunggu bel istirahat berbunyi. Kalian bisa siap-siap bergegas, kita istirahat keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan bagaimana ide ini bisa muncul dari kelompok kami. Pada awalnya kami bingung juga museum mana yang akan kami kunjungi. Karena di museum pasti banyak informasi dan banyak terdapat benda-benda bersejarah. Apalagi di museum ada yang pemandu saat kita berkunjung ke sana. Apa yang tidak kita ketahui, kita bisa bertanya langsung sama pemandunya di sana. Akan tetapi kami tidak jadi mengunjungi ke museum karena di sekitar tempat tinggal kita banyak sekali terdapat tempat-tempat yang paling bersejarah pada masa lalu. Itu menjadi bahan diskusi kami pada awalnya, sehingga kami sepakat dan membuat daftar tempat-tempat bersejarah yang saat ini masih bisa kita dapati. Teman-teman, banyak tempat yang peninggalan bersejarah yang masih dapat kita lihat di kampung kita ini. Inilah presentasi kami dari kelompok 4 tentang literasi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan kelompoknya hasil kelompok minggu kemarin. Silakan di tempat. Selanjutnya
Kita panggilkan kelompok kelima, kelompok terakhir yang akan mempresentasikan tugas kelompoknya yang telah diberikan minggu lalu. Silakan maju. Siapa yang akan menampilkannya? Siapa yang akan mempresentasikannya? Juan, ya silakan. Boleh maju lagi ke depan. Ke depan lagi. Iya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan tentang sejarah yang ada di kampung kita dahulu. Semasa Kesultanan Aceh Darussalam yang terkenal seluruh dunia, kota itu ada di tempat yang kita tinggal sekarang. Dahulu di sini merupakan sebuah kota yang besar. Pada mulai dari masa Kesultanan sampai Sultan Iskandar Muda, Aceh sangat jaya pada masa itu. Pal, cantik banget ya masjid itu warna hijau. Iya juga ya. Ayo kita ke sana. Ayo. Tidak jauh dari Krung Aceh terdapat masjid dan makam seorang ulama yang bernama Tengku Dianjung. Masjidnya pun dinamakan Masjid Tengku Dianjung. Beliau adalah seorang ulama pada masa Sultan. Tengku Dianjung merupakan ulama yang sangat dihormati dan selalu disanjung oleh Sultan atas kearifan dan kemuliaan hatinya. Wah, ayo kita ke sana yuk. Di samping Masjid Tengku Dianjung terdapat sebuah bangunan mengenang korban tsunami yang berasal dari kecamatan kita, yaitu Kecamatan Kutaraja. Nama-nama korban musibah tsunami tertulis di dinding. Komplek Makam Raja-Raja Kampung Pandey adalah satu komplek tempat pemakaman raja-raja pada masa Kerajaan Aceh Darussalam abad 16 Masehi. Dalam komplek ini yang dimakamkan antara lain Raja Alaidin Mukmin Shah wafat tahun 1576 Masehi. Sultan Sri Alam wafat tidak diketahui tahunnya. Dan Sultan Zainal Abidin wafat tahun 1577 Masehi. Menurut penelitian asing, Van Legend menyebut bahwa Kampung Pandey dan Kandang merupakan bagian dari kampung-kampung yang berdekatan di Kuala Krung Aceh hingga abad 19 Masehi. Berada langsung di bawah pengawasan dan pemerintahan Sultan Mansur Shah Tuanku Ibrahim tahun 1846 sampai 1870. Kandang merupakan tempat tinggal para hamba atau abdi sultan yang mengerjakan semua keperluan Sultan Aceh. Kampung Pandey merupakan tempat pengrajin benda-benda logam dan batu nisan dengan ukiran unik dan indah untuk keperluan kesultanan dan perdagangan pada masa.
Ngapain kalian di pinggir sungai? Nggak bisa main pinggir sungai, bahaya. Hati-hati. Ada Johan di situ. Johan, ngapain di sini? Melihat kerung-kerung aja. Duduk sini dulu. Yuk, sini. Memangnya kalian sedang pelajari apa di pinggir sungai begini? Sejarah. Sejarah? Emang apa yang pengen kalian ketahui dari sejarah? Dulunya siapa saja yang lewat di sungai ini? Oh, sungai ini kan muara. Nah, dulu pada abad-abad ke-18, 17 malah kapal-kapal dari Eropa malah melintas kemari. Dari Laut Lepas, kemudian masuk ke Selat Malaka. Nah, masuk juga ke muara sungai ini untuk lintas perdagangan mereka. Bagaimana kapal-kapal nelayan bisa masuk ke sini? Kapal nelayan bisa masuk. Nah, oleh pemerintah sekarang dibuat lagi yang bagus. Dulunya ini hutan-hutan belantara. Terus sekarang kamu lihat tuh ada susunan batu-batu, dibuat yang bagus, dikeruk lagi agar kapal-kapal nelayan tetap bisa masuk kemari, bersandar di sana. Di sana ada TPI. Tahu kan? Apa itu TPI? Tempat taruh kapal, pelelangan ikan. Jadi semua orang sebanda Acehnya tuh beli ikan dari sini. Apalagi yang kalian pengen tahu? Sungai ini dalam ya? Kalau menurut kamu dalam nggak? Dalam. Tuh buktinya kapal-kapal bisa masuk kan? Bot-bot bisa masuk. Jadi makanya ibu tanya tadi ngapain di sini? Coba kalau kalian nggak ibu tanya, pasti mainnya sampai ke sana-sana. Kalau jatuh gimana? Takut. Kamu pengen tanya apa? Kalau berenang di sini boleh nggak? Hah? Berenang? Wah, ada yang pengen berenang? Nah, ini kamu lihat ada nggak orang berenang di sini? Nggak ada. Kenapa? Karena tempat ini berbahaya untuk berenang. Dulu masa-masa ibu masih kecil, di sini malah ada buayanya. Iya, buaya. Ini kan muara. Nah, setelah tsunami nggak kelihatan lagi buayanya. Sepertinya buayanya pada naik ke darat deh. Iya. Dulu ada pawang buaya namanya Kek Husin, tinggalnya sana di Kedah. Kek Husin itulah yang menangkar buaya di muara sungai Kurung Aceh ini. Menangkar itu memelihara, melindungi, melestarikannya gitu. Kek Husin namanya. Apalagi? Orang mana? Kek Husin itu orang Lampulo, tinggalnya kemudian di Kedah. Masih ada sekarang? Nggak ada lagi, udah meninggal Kek Husinnya. Mengapa di sini tidak ada lagi kapal-kapal saudagar seperti dahulu? Kenapa kapal-kapal saudagar nggak lewat sini lagi? Nah, rutenya kan udah diganti. Nah, sekarang ini khusus kapal-kapal nelayan yang lewat sini. Tapi ini punya sejarahnya. Karena dulu merupakan jalur perdagangan lintas negara bahkan. Pedagang dari India itu kalau masuk kemari itu masuk kemari ke muara sungai Kurung Aceh untuk berdagang. Apalagi? Katanya pas masa kesultanan air ini jernih. Mengapa sekarang udah jadi kotor? Sekarang udah kotor ya, banyak sampah kan. Nah, menurut kalian kenapa? Betul, ada campur tangan manusia. Pada masa kerajaan Iskandar Muda, orang-orang berbudi mulia, menghargai alam. Nah, sekarang orang menebang hutan sembarangan. Tidak peduli apakah mereka tanamin baru lagi atau enggak. Akibatnya apa yang terjadi? Alam jadi Hutan-hutan gundul, alam jadi terganggu, iya kan? Terjadilah longsor, erosi. Ini kenapa warnanya keruh coba? Karena
air tanah di sana. Ini muara, di sana itu hulu. Nah, ketika hulu itu sudah bermasalah, banyak sampah, banyak tanah-tanah yang ikut juga tergerus, makanya jadi warnanya coklat. Sampah-sampah juga ikut terbawa ke sini. Maka kita semua perlu menjaga kebersihan. Boleh nggak kita buang sampah di sungai? Kenapa? Nanti bisa Menjadi tercemar. Iya, jadi banjir. Akibat sampah-sampah plastik ada di bawah, jadi penyerapan air tidak maksimal. Akibatnya terjadi banjir. Waktu masa-masa ibu kecil, sering orang meramin di sini. Tahu meramin? Makan-makan bersama di sini. Apalagi yang kalian pengen tahu? Dah cukup. Kalau sudah cukup, kita berpisah dulu. Udah cukup nggak bahannya untuk belajar? Udah. Oke, mudah-mudahan semua yang kalian dapat di sini bisa kalian jadikan sebagai catatan untuk membuat tugas belajar nanti. Ini semua suatu saat nanti akan menjadi sejarah lagi buat anak cucu kita, ya. Jadi kita perlu melestarikan aset-aset budaya, sejarah yang ada di sekitar kita. Sepakat? Yuk kita pong dulu semuanya, ya. Kita siap menjaga sejarah di sekitar kita. Yes! Oke deh, Bu pamit dulu ya. Jangan lama-lama di sini, ya. Nanti kalau terjadi apa-apa, coba dah orang tuanya sibuk nanti nyari, ya kan? Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Inilah teman-teman hasil presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak tepuk tangan bagi kelompok 5 yang telah melakukan tugasnya. Silakan duduk. Silakan duduk. Alhamdulillah, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah kalian maju ke depan satu-satu berkelompok, sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok yang minggu lalu yang sudah Bapak berikan kemarin. Alhamdulillah semuanya menampilkan hasil karyanya dengan baik, menampilkan ke depan hasil karyanya dengan baik dengan kelompoknya masing-masing. Sekali lagi beri applause yang meriah, tepuk tangan dulu, ayo semua. Tentang literasi tadi, itulah perlunya kita menjaga literasi itu. Kenapa? Karena dengan minat membaca kita itu, dengan kita sering membaca, kita akan bisa tahu budaya kita, situs budaya kita apa saja yang ada di sekitar kita. Tadi sudah sangat bagus, yang semuanya sudah mempresentasikan dengan baik bahwa itulah manfaatnya, gunanya kita menggali informasi-informasi yang ada tentang budaya kita untuk melestarikan di masa-masa yang akan datang. Agar kenapa? Anak-anak, Bapak sekalian, nanti kalau kalian sudah dewasa, ada orang yang bertanya seperti yang tadi di kelompok 2 sudah mempresentasikan bahwa di daerah kita ini ada makam Putro Ijo. Ada yang nggak tahu apa itu, di mana makam Putro Ijo? Padahal ada di daerah kampung Pandi, di sekitar sekolah kita. Mungkin untuk hari ini pelajaran kita tentang tugas kelompok yang sudah Bapak berikan minggu yang lalu, semuanya sudah melaksanakannya dengan baik. Kalian juga banyak referensi. Tadi ada yang seperti kelompok 1, dia sudah menjelaskan. Kami tanyakan sama kakek, Pak. Iya, kakeknya yang sudah uzur, yang umurnya sudah 70-an tahun. Itu sudah sangat bagus. Mereka pasti tahu, kakek-kakek kalian itu, nenek-nenek mungkin tahu bahwa di sini ada situs-situs sejarah yang paling banyak. Karena apa? Di sini adalah Kecamatan Kutaraja. Kutaraja itu adalah kotanya kota Banda Aceh. Disinilah pertamanya mungkin dulu Kesultanan Aceh, banyak kerajaan di daerah Kampung Pandi. Ya, anak-anak Bapak sekalian, itu terus dijaga, lestarikanlah budaya kita, budaya Aceh. Apalagi sekarang kita di Banda Aceh sudah dideklarasikan bahwa setiap hari Kamis itu ada sedati. Sehari pasti berbudaya Aceh. Di sini kita akan menjelaskan, setiap hari berbicara dengan bahasa Aceh, ada menu-menu makanan Aceh, pakaian Aceh. Kan sering seperti tadi pagi kita laksanakan kan? Ada tampilan-tampilan bahasa Aceh, berbicara bahasa Aceh, bercerita bahasa Aceh. Ada kadang-kadang ada cerdas cermat bahasa Aceh. Itu memang perlu kita jaga. Kalau bukan kita yang jaga, nak,
orang kita sendiri, orang Aceh sendiri menjaga budaya Aceh, nggak mungkin orang luar menjaganya. Ya, mungkin untuk hari ini sudah cukup sekian. Waktu istirahat kita sudah tiba. Anak-anak bapak sekalian boleh disimpan peralatan tulis, alat tulisnya semua dengan baik. Kita istirahat dan keluar dengan rapi dan tertib nanti. Jajanan yang sehat. Baiklah untuk hari ini Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh silakan keluar yang